Ya, oke, silahkan dimulai kelompok 1 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yang beranggotakan saya Indriana Soryadi, Hizkia Erik Solang, dan Anastasia Mamende, akan mempresentasikan salah satu jurnal yang kami review dengan judul Porosity Formation and Evaluation of the Deeply Buried Lower Triassic Fixing-1 Formation, Puguang Gas and Sichuan Basin, China. Oke, next. Adapun table of contents yang akan kami bahas di sini, yaitu yang pertama ada introduction dan geological settings, methods, result, dan discussion and conclusion. Lalu untuk introduction dan geological settings, di sini lapangan gas punguan China ini merupakan salah satu lapangan atau giant field yang ditemukan pada tahun 2003 yang memproduksikan gas yang ditemukan di bagian Laut Cina dengan perkirakan atau estimasi dari gas yang bisa diproduksi sebesar 1.236 billion cubic feet. Dan pada formasi atau jenis batuan reservoir utama pada formasi Guanfixian Trias bawah ini adalah dolostone olitik dengan porositas maksimum hingga 30%. Dan reservoir ini dikatakan cukup berpori dengan kedalaman 4.800 hingga 5.500 meter, namun memiliki suhu tinggi dan thermally overmature serta beberapa tahap deformasi tektonik. Lalu lapangan gas punguan ini juga terletak di Shungshimao Pungguang di Cengkukan Sichuan, Cina Barat. Dan formasi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama di bagian pertama itu di mana reservoirnya itu di mana reservoir efektifnya berada di bagian pertama hingga di bagian ketiga, sedangkan sedimen di bagian keempat dan kelima itu kebanyakan dolomit mitrik dan batu gamping. Terus next untuk pun sebelumnya yang kita bakalan teliti di paper ini adalah bagaimana kita mengetahui pembentukan pori-pori yang berkembang pada formasi ini. Lalu adapun metodenya di sini kita mengambil 24 core dari 4 singkapan, dan dari 28 core dari 4 singkapan ini kita mendapatkan 630 sampel pada interval 0,2 sampai 2,0 meter. Lalu 360 sampel dari 630 sampel tersebut kita jenuhkan dengan purple epoxy. Lalu setelah dijenuhkan kita akan melakukan pengamatan optikal yang bakal dilakukan dengan mikroskop, dan setelah didapatkan melalui pengamatan mikroskop hasilnya akan kita analisis melalui Adobe Photoshop. Oke. Untuk metode hasil dari pengamatan tadi yang masuk dalam ke metode, adapun gambarnya berikut. Yang pertama ini hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar pori-pori di daerah Fixing-1 ini adalah intergranular public selective. Bisa dilihat pada gambar sini, gambar mikroskopisnya dari olitik dolomit yang mewakili jenis batuan khas reservoir formasi Fixing-1 Trias bawah. Lalu di bagian gambar di bagian bawah ada A1 hingga A4, di mana A1 ini menggambarkan porositas efektif digambarkan menggunakan salah satu tools di Adobe Photoshop, yaitu Pen Tool. Dan lalu untuk bagian A2 di mana ini terlihat gambar abu-abu WP. WP ini di mana intergranular public selektifnya. Dan untuk A3 gambar yang hitam, BP ini menggambarkan intergranularnya, dan A4 menggambarkan bitumennya. Masing-masing ini menggunakan juga salah satu aplikasi di Adobe Photoshop, ada Magic Wand Tool. Oke, untuk pun result dilihat seperti yang ada pada gambar berikut, di mana pori-pori sumur di well PG2 itu kebanyakan intergranular dan interkristalin. Nah, dan juga di well MB4 juga termasuk, di mana mereka lebih kebanyakan interkristalin sama Fuchs. Pori-porinya intergranular, interkristalin sama Fuchs kalau di MB4. Dan kebanyakan kualitasnya dikendalikan akan hal tersebut. Jadi di well PG2, well MB4 ini kualitas reservoirnya dikendalikan oleh intergranular, interkristalin, dan Fuchs. Oke, mungkin next bisa dilanjutkan oleh Hizkia.
Oke, selanjutnya kita tes kedengaran kah? Ya, kedengeran. Oke, selanjutnya kita masuk ke discussion. Nah, di sini dari tahap discussion ini kita akan membahas ada 4 stage. Itu yang pertama ada near surface, yang kedua ada pre-oil window, yang ketiga ada oil window, dan yang keempat ada gas window. Nah, ini untuk ringkasan dari discussionnya kita bisa lihat pada tabel itu, di mana akan membahas pada near surface itu ada main genesisnya itu ada marine completion, ada marine cementation, yang kedua ada hypersaline cementation, yang ketiga ada meteoric dissolution and cementation. Nah, kita masuk pada near surface ini. Nah, pada tahap 1 ini di next slide. Ya, ini near surface ya. Pada tahap 1 ini karena yang lapangan kita ini kan berada di Sichuan. Nah, di sini yang dianalisa dalam paper ini yaitu air laut Trias, yang ada air laut Trias di sini memiliki konsentrasi strontium yang tinggi. Nah, makanya jika konsentrasi strontium tinggi ini cenderung mengendapkan aragonit. Makanya untuk batuan atau olitik dolomite stone di sini kemungkinan besar mengandung aragonitik. Terus untuk batuan ini selama dan sedikit setelah pengendapan, OID ini disemen dengan mengalami litifikasi di lingkungan laut. Nah, umumnya semen laut berkembang terutama sebagai selubung mikrit atau kerak aragonitik isopakus pada permukaan batuan oolitik dolomit. Nah, dalam lingkungan hipersalin cementation ini diagenesis disirikan oleh dolomitasi contemporaneous serta terkait dengan nodularisasi atau sementasi anhidrit. Nah, itu kita dapat lihat untuk yang selubung mikrit kerak argonit isopakus pada permukaan olit, kita bisa lihat pada gambar A itu di sebelah. Nah, itu ditunjukkan. Terus untuk lingkungan hipersalinnya itu kita dapat melihat pada gambar yang B. Nah, untuk selanjutnya next. Nah, yang kedua itu adalah tahap pre-oil window. Nah, pada tahap ini diagenesis selama pengendapan dangkal sebelum ditempati oleh hidrokarbon. Diagenesis pengendapan secara dangkal ini melalui beberapa proses utama, yaitu rekristalisasi dolomit, dolomitasi, dan pemadatan fisik serta pemadatan kimia dan sementasi penguburan sementasi pengendapan. Nah, untuk dolomitasi sendiri kita dapat lihat pada gambar di sebelah itu, proses dolomitasi itu terjadi pembentukan pori atau pembentukan pori yang ditandai dengan BP di situ. So, kemudian pada gambar D itu ada rekristalisasi dolomit atau neomorfisme yang ditandai dengan BC. Oke. Next slide.
Nah, untuk pada slide ini ini masih termasuk dalam proses proses diagenesis pre-oil window. Nah, di sini dapat kita lihat dari hasil yang dihitung adalah densitas stilolit di bagian reservoir yang khas dengan intensitas dolomitasi yang berbeda dari formasi Vexillangguan dari 3 sumur. Nah, di sini dapat kita lihat densitasnya itu menunjukkan bahwa pemadatan kimiawi sangat kuat pada batu gamping, olitik, dan kristalin. Sedangkan pada batu gamping dolomit itu pemadatan kimiawinya sangat rendah. Oke, next slide, Andri. Nah, dari hasil tadi juga itu sebagian porositas yang terbentuk dari hasil dolomitasi itu kemudian diplotkan ke dalam grafik ini, yaitu semakin ukuran grafik ukuran kristal versus ukuran pori-pori interkristalin. Nah, di sini dapat dilihat sebagian besar porositas interkristalin diciptakan oleh dolomitasi dan rekristalisasi. Nah, di sini dapat dilihat semakin besar ukuran pori, maka semakin besar pula semakin besar ukuran kristal, maka semakin besar ukuran pori interkristalin. Itu dapat dilihat dari trendnya yang garis terus. Oke, next. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman kami Elma. Baik, selanjutnya ada tahap yang ketiga, yaitu oil window. Nah, di sumur PG2, migrasi minyak paling awal terjadi pada sekitar 198 MA dengan kedalaman di sekitar 2.800 meter. Nah, ada reaksi penting yang terjadi di dalamnya, yaitu reduksi termokimia sulfat atau TSR yang melibatkan hidrokarbon cair, dan ini harus diperhatikan di dalam tahap ini. Oke, next. Nah, berikutnya di gambar G, ya gambar IG ini merupakan semen bitumen untuk mengurangi pori-pori interkristalin, sedangkan gambar H merupakan semen kalsit akhir dengan reduksi sulfat termokimia dan semen kuarsa yang mengisi ruang pori. Oke, next, Indri. Nah, berikutnya ada well PG2 di mana pori intergranular dan interkristalin melimpah, dan sumur MB4 pori intergranular, interkristalin, dan paks melimpah, dan yang ketiga well IB2 di mana olitik Vexillangguan pada sumur ini tidak terdolomitasi. Berikutnya penelitian ini menunjukkan beberapa bukti bahwa reduksi termokimia ini tidak banyak mempengaruhi porositas total meskipun banyak terjadi di solusi minor lokal, yaitu yang pertama, sebagian besar pori-pori di reservoir Vexillangguan dari sumur PG2 dan sumur MB4 bersifat selektif fabrikasi, di mana reduksi termokimia sulfat adalah reaksi dalam
reduksi termokimia sulfat adalah reaksi setelah akumulasi minyak. Nah, mineral seharusnya telah distabilkan dan tidak boleh larut secara selektif akibatnya. Pori-pori yang dibentuk dan reduksi sulfat termokimia relatif kurang penting di daerah penelitian. Oke, next. Oke, berikutnya ada porosity evolution atau evolusi porositas, di mana gambar ini berdasarkan pada urutan paragenetik dan analisis pengaruh diagenesis terhadap porositas reservoir. Sejarah evolusi porositas dapat dievaluasi semi kuantitatif, di mana kurva yang diperoleh kembali dimulai dari porositas saat ini. PP yang diukur, kurva yang diperoleh kembali dimulai dari porositas saat ini yang diukur dengan Adobe Photoshop Analysis. Oke, next, Indri. Oke, yang ke 4, implication for exploration. Porositas yang terbentuk selama tahap diagenesa yang relatif awal harus dipertahankan secara efektif sehingga memberikan kontribusi besar pada ruang reservoir saat ini. Akibatnya, mekanisme pelestarian porositas reservoir mungkin sangat penting untuk pembentukan reservoir efektif di Indonesia John Basin, di mana faktor pengawetan ini secara kasar diusulkan oleh penelitian ini mungkin termasuk sementasi meteorik awal. Nah, pada penelitian ini, urutan paragenetik dari sejarah evolusi porositas reservoir Pesianguan di daerah Pugang ini dengan jelas menunjukkan bahwa pembentukan reservoir terutama dikendalikan oleh pelarutan meteorik awal. Next, Indri. Oke, yang terakhir ada conclusion. Yang pertama, fase diagenesa, di mana fase diagenesa ini dapat dibagi menjadi fase dekat permukaan atau termasuk lingkungan laut dan meteorik. Berikutnya ada fase praminyak, oil window, dan gas window untuk reservoir Pesianguan, lapangan gas Puguang, Cekungan, Sichuan, NA. Berikutnya yang kedua, proses diagenesa utama yang dipengaruhi unit reservoir Pesianguan yang meliputi sementasi laut, pembubaran meteorik dan sementasi, dolomitisasi awal dan rekristalisasi dolomit, yang keempat pemadatan mekanis dan kimiawi, sementasi, dan peningkatan kehilangan porositas dan sebagian besar diagenesa dapat diukur dengan metode analisis Adobe Photoshop. Berikutnya, berdasarkan urutan paragenetik dan konsep pengaruh diagenesis pada proses reservoir, kurva evolusi porositas, dan dipulihkan secara kuantitatif. Dan yang terakhir, reservoir Pesianguan dibentuk terutama oleh pelarutan meteorik awal, dolomitisasi, dan pelarutan asam organik selain pelarutan dalam penguburan dalam. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin sekiranya ada pertanyaan, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasinya. Selanjutnya silakan dari teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Izin bertanya. Oke, silakan nyalakan kameranya, sebutkan nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Faridita Sandini dari kelompok 7. Di sini saya mau bertanya, tadi kan di paper kalian itu di result itu ada yang menjelaskan bahwa tipe porositas itu diklasifikasikan menjadi fabrik selektif dan non-fabrik selektif yang menggunakan kriteria klasifikasi dari Choquette and Frey tahun 1970. Nah, pertanyaannya dari setiap tipe tersebut, apa yang membedakan dan tipe yang mana itu yang memiliki porositas yang lebih besar? Sekian dan terima kasih.
Oke, sebentar. Tadi siapa namanya? Nur Faradita, Pak, dari kelompok 7. Ininya 19010335. 035. Oke. Ya, Pak. Oke. Nanti yang mau bertanya silakan sebutkan nama dan NIM ya. Biar saya lebih mudah mengidentifikasi. Oke, gimana kelompok 1? Mau langsung jawab? Silakan. Langsung dijawab ya Pak. Ya, monggo. Oke, ini apa namanya tuh? Ini agak tadi pertanyaannya tuh yang non fabrik sama fabrik selektif ya. Menurut siapa tadi? Ada di slide nggak? Ada. Ada ditampilin aja, jangan di. Kayaknya nggak ada, kalau di slide itu nggak disebutin sih Pak, cuman kayaknya tadi di-mention sama teman-teman waktu ngejelasin. Oke. Oh ya, jadi itu kayak itu kalau nggak seingat, boleh sambil buka catatan nggak sih Pak? Silakan. Kalau mau kalau lebih bagus kalau ditampilkan di depan gitu. Makanya kan saya bilang kalau Oh, ada PPT atau apa ditampilin gitu. Jadi kita juga bisa lihat yang Anda jelaskan itu yang mana. Oh ya, coba saya share sekalian gambar ya. Bentar. Saya buka pin. Oh, ini aja kali ya. Ini. Oh ya, ini aja ya. Ini kelihatan ya gambarnya yang saya crop. Iya, kelihatan. Ya. Jadi tadi ada yang sebenarnya bukan cuma non fabrik sama fabrik selektif ya kalau yang menurut Conquete and Play, tapi juga ada yang termasuk keduanya, yaitu include keduanya, ada yang kayak setengah-setengah gitu. Nah, ada dia kayak kalau kita identifikasi itu dia bisa termasuk fabrik sama non fabrik. Nah, terus kalau misalnya yang fabrik selektif ini kan dibagi menjadi agak banyak. Ada interpartikel, intrapartikel, interkristal, moldic, fenestral, shelter, sama grow framework. Jadi kalau misalnya yang interpartikel ini tuh porositasnya itu termasuk premier, terus merupakan pori-pori yang terdapat di antara partikel kan, itu biasanya juga dia mengalami sedimentasi dan dipengaruhi sama sortasi, kemas, sama ukuran butir. Itu kan mana sih, bisa langsung dilihat di gambarnya. Terus kalau misalnya yang interpartikel itu pori-porinya yang terdapat di dalam butiran, itu juga termasuk sebagian porositas premier, atau juga bisa terbentuk gara-gara pada awal diagenesis sebagai porositas sekunder. Terus ada interkristal. Kalau misalnya interkristal itu tuh pori-pori yang di antara kristalnya itu relatif sama ukurannya, dan biasanya itu ada proses rekristalisasi atau dolomitasi. Terus kalau misalnya moldic itu tuh rongganya itu terbentuk karena proses pelarutan fragmen dalam batuan, jadi bisa dilihat bentuknya kayak gitu. Terus porositas ini juga terbentuk karena perbedaan tingkat kelarutan antara butirnya sama struktur yang ada. Terus ada fenestral. Fenestral ini tuh merupakan variasi interparticle porosity, itu yang tadi sebelumnya yang terbentuk itu biasanya pada lingkungan yang khusus seperti supratidal leaf ya. Itu tuh gara-gara hilangnya butiran penyusun batuannya, sehingga banyak rongga-rongga yang besar kebentuk. Terus shelter. Kalau misalnya shelter ini tuh variasi porositas interpartikel, itu biasanya adanya butiran yang berbentuk lempeng. Terus adanya sedimen juga di bagian area bawahnya, itu melindungi bagian pengisian sedimen yang ngendap. Terus ada terakhir yang kalau bagian fabrik selektif itu ada grow framework. Grow framework ini tuh porositas yang terbentuk hasil pertumbuhan kerangka koral ya. Itu kelihatan ada bentuk-bentuk anehnya itu biasanya rongganya diisi yang rongga yang enggak kanu sama koral itu terbentuk. Terus yang tadi ada yang
non public ya, not public selektif itu cuman ada 5 ya. Ada yang fracture, channel, fag sama cavern. Kalau misalnya yang fracture itu tuh rongga yang kebentuk itu akibat rekahan itu. Bisa kelihatan kan itu rongganya agak panjang-panjang gitu kan. Itu tuh terbentuk karena akibat rekahan. Biasanya itu juga akibat proses adanya proses perlipatan juga bisa tuh. Terus kalau misalnya fug itu tuh itu merupakan porositas yang berbentuk lubang-lubang kecil ya, itu kelihatan di gambarnya. Terus juga itu terbentuk dari gabungan beberapa porositas yang itu tuh dari gerowong-gerowong gitu. Terus kalau ada channel itu tuh biasanya terbentuk akibat pelarutan juga, biasanya terbentuk dari gabungan juga dari beberapa porositas yang gerowongan gitu. Terus terakhir ada cavern. Cavern itu terbentuk dari pelarutan lubang yang mulai agak membesar gitu sehingga bisa kita masuk gitu fluidanya lebih leluasa. Terus kalau misalnya yang fabrik selektif sama yang setengah-setengah ini kalau bahasanya saya itu tuh biasanya yang ada terdiri kan kalau di gambar ada breccia, boring, burrow sama shrinkage. Terus kalau misalnya yang breccia ini biasanya tuh adanya proses sama kayak alasan sebelumnya sih, kayak ada proses rekahan itu. Jadi menyebabkan sebenarnya batuannya itu banyak yang hancur jadi bongkah-bongkahan kecil. Terus juga makanya banyak pori-pori yang ada itu lebih kalau bilang jarang-jarang kayak gitu. Terus bagian kalau misalnya yang boring itu porositas yang terbentuk karena adanya aktivitas pemboran dari organisme. Mungkin pas di batuan kita tuh kan mungkin ada masih organisme yang aktif itu kan, jadi sama beraktivitas dia tuh ngebuat beberapa jalur kayak gitu. Terus kalau misalnya yang burrow tuh porositasnya tuh terbentuk karena ada aktivitas organisme juga sama. Cuman kalau misalnya yang boring tuh bedanya tuh di pembentukan jalurnya aja sih. Kalau misalnya di shrinkage itu tuh terbentuk karena penciutan, dimana kalau pas sedimennya tuh terendapkan itu jadi kecil, pas sedimennya tuh merendap itu jadi kecil sama menciut. Makanya reka-rekahannya tuh nggak menimbulkan porinya tapi nggak terlalu bagus. Terus tadi kalau misalnya mau dibandingin mana yang bagus ya, kalau menurut saya kalau dilihat dari gambar tuh kayak gambar yang di layar ini tuh menurut saya itu yang bagus tuh fracture, channel, breccia itu juga bagus, cavern sama interpartikel karena itu rongganya lumayan gitu buat nampung fluida sama kelihatan jalur-jalurnya, jadi bisa kayak diambil gitu nanti fluidanya. Menjawab ini kira-kira menjawab untuk Farah? Menjawab banget, lengkap. Terima kasih. Oke, ada penanya lagi? Satu penanya lagi? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan nyalakan kamera, sebutkan nama dan NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 19 01027 dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kan tadi pada result kalian ada menjelaskan bahwa kualitas reservoir itu sebagian besar dikendalikan oleh banyaknya pori intergranular dan interkristalin. Nah, kenapa 2 poin itu yang dominan dalam mengendalikan kualitas reservoir? Sama atau adakah hal lain yang juga berperan dalam mengendalikan kualitas reservoir selain 2 poin yang tadi? Sekian, terima kasih. Teman-teman yang dari kelompok 1 ada yang mau coba jawab atau gimana? Atau langsung saya? Ya, saya coba jawab. Ya, oke. Nah, ini yang tadi dibilang intragranular sama ya, ini pas ya bagian ini kan. Kemarin ya, tadi kita jelasin. intragranular sama ini kan? Ya, intergranular sama interkristalin. Sama interkristalin kan. Yang paling berpengaruh. Nah, di sini kan yang kami presentasikan di sini kan ada hasil dari hasil dari peneliti yang mereka ini. Di sini ada grafik mengenai average porosity dan
porosity constitution. Nah, di sini ada 2 sumur. Nah, di sini sumur Mas Gia, PG2 dan katanya coba tes. di soalnya jauh. Tes. Ya, oke. Nah, di sini kan ada 2 sumur. Nah, di sini ada sumur PG2 sama MB2. Nah, di situ kita lihat kan dari grafiknya kenapa yang dibilang Dila tadi itu intergranular sama interkristallin porosity itu sangat berperan mengendalikan reservoirnya. Itu kita lihat dari grafiknya di sini. Nah, di sini itu yang intragranular porosity itu yang ditandai dengan WP. Nah, pada sumur 1 kan itu sumur yang grafik 1 kan WP-nya itu tinggi kan. Sedangkan untuk interkristallin porositas itu ditandai dengan BC. Nah, BC ini juga cukup tinggi. Jadi kita dapat lihat di sumur 1 ini yang paling dominan itu porositasnya itu yang intragranular sama interkristallin. Nah, untuk yang kedua juga di sini walaupun intragranularnya tidak terlalu atau sangat sedikit, namun di sini interkristallin porosity sini sangat tinggi, yaitu ditandai BC. Nah, selain itu di BP di sini intergranular porositasnya itu yang BP itu cukup tinggi juga. Makanya kita sempat mengucapkan statement seperti tadi. Terus untuk poin-poin yang berpengaruh itu seperti kita bisa lihat di sini ada SXWP itu hanya sebagian kecil saja. Terus SXBP, XXBC, Fagi di sini, terus channel, FR, terus BR sama CV itu hanya sebagian kecil. Nah, di sini kalau untuk SXWP itu adalah dissolution emerald intergranular porosity, terus untuk SXBP itu ada dissolution intergranular porosity, terus SXBC itu adalah dissolution interkristallin porosity. Terus di sini ada Fagi yang seperti dijelaskan tadi oleh Indri, yang porositasnya itu seperti gelembung-gelembung dalamnya. Terus ada FR atau fracture, terus ada BR atau breccias juga tadi dijelaskan oleh Indri. Terus ada CV atau caverns yang kayak berbentuk gua porositasnya itu. Sudah jelaskan juga tadi sama Indri. Ya, jadi nambah dikit ya. Jadi benar ya, kalau menurut papernya juga hasilnya tuh dari hasil analisanya mereka tuh yang paling tinggi tuh yang mempengaruhi kualitasnya memang kalau dilihat dari grafik kan cuman ini kan si WP atau BP-nya. WP ini tadi udah disebutin kan keterangannya sebagai intragranular pores, BP juga WP itu intra, kalau BP-nya itu inter. Nah, itu jadi kalau dilihat kan langsung kelihatan grafiknya kan mana yang paling tinggi persentasenya. Sama juga dikali di well MB4. Kalau bedanya cuman yang ngebedain kan pengaruhnya di PG2 sama MB4 ini tuh di WP-nya di MB4 ini tuh enggak terlalu bukan enggak terlalu sih, malah kayak persentasenya udah hampir mendekati 0% kan. Cuman yang pengaruh di MB4, BP sama BC. BC-nya interkristallinnya. Jadi juga Cia sudah sampaikan kan, yang lain tuh bisa mempengaruhi, cuman nggak terlalu nge-impact mempengaruhinya, karena dilihat dari persentasenya aja dari XXBP sampai CV ini persentasenya rendah gitu. Jadi kita nggak bisa ambil kesimpulan kalau hal lain itu mempengaruhi secara besar gitu. Ya. Oke. Oke, gimana dari penanya? Cukup, Pak. Makasih. Oke. Saya kira cukup ya. Saya akan komentar sedikit dari kelompok 1 ini. Ya, secara umum presentasinya sudah, ya saya rasa sudah cukup baik ya. Cuman ini tadi menurut saya waktunya terlalu panjang ya. Dan jadi pace-nya harusnya bisa lebih cepat ya. Jadi nanti untuk kelompok selanjutnya silakan dibatasi ya waktunya, kalau bisa jangan lebih dari 15 menit.
Jadi masing-masing orang bisa dibagi porsinya. Kemudian masukkan juga ya untuk yang presentasi, ketika Anda sedang presentasi, apalagi temannya menjawab, ya jangan ditinggalkan begitu saja ya. Tadi saya lihat ada yang tidak kelihatan di sini. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Silakan ditutup dan kelompok selanjutnya silakan bersiap-siap. Oke, sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Silakan kelompok selanjutnya bersiap-siap. Kelompok 4 ya? Iya benar Pak. Oke, silakan kelompok 4. Oke, sambil kelompok 4 bersiap-siap, saya juga ingin ngasih tahu juga ya. Jadi nanti ketika pertama kali silakan perkenalkan satu-satu orangnya. Terus ketika pada saat mau pergantian orang, nama dan NIM-nya disebutkan ya. Jadi saya bisa tahu gitu. Jadi misalkan nanti ke part kedua siapa yang presentasi, langsung sebutkan nama dan NIM-nya. Oke, kelompok 4 sudah siap semua anggotanya? Sudah Pak. Ini baru satu orang dong nih yang kameranya on ini. Ada semua nggak ini tiga-tiganya orangnya? Ada Pak. Ini sih Pak, anggotanya ada di Chandra sama Nur Aziza Aprilia. Iya, ada nggak orangnya di sini? Masalahnya kameranya nggak nyala, jadi nggak muncul. Ada, orangnya. Pak. Kamera saya masih mati nggak Pak? Kok mati? Ini cuma Adi doang nih yang muncul di sini. Kamera saya sudah nyala Pak di laptop, cuma kayak mati gitu Pak. Udah saya coba. Pak, kamera saya udah nyala, tapi tetap nggak mau kelihatan mukanya. Yang nggak tahu ini baru di tempat saya. Hitam tapi Pak. Hitam itu kenapa itu? Kurang tahu sih Pak saya sih. Nggak bisa. Oh ini Pak, tutup ternyata di laptopnya Pak. Ada kuncian kameranya. Raul, ada muka aku Kak Raul? Nggak ada. Nggak bisa ya. Oke, silakan dimulai aja langsung ya. Kelompok 4. Silakan dibuka. Kenalkan anggotanya juga. Dari sini. Dari Pak, kamera saya nggak bisa Pak. lanjut ke ini kayak aja Chan. Silakan dimulai. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nggak tahu siapa. Mik mula. Oke baik, kami di sini akan membahas jurnal yang berjudul Upscaling of Permeability and Porosity for a Sandstone and Carbonate Reservoir. Oke, mungkin bisa dilanjut. Kami dari kelompok 4 ini beranggotakan saya sendiri Adi Chandra dengan NIM 1901044 dan yang kedua itu ada Nur Aziza Aprilia dengan NIM 1901004 dan yang terakhir ada Muhammad Rahul Mulyadani dengan NIM 1901021. Oke, topik yang akan kita bahas di sini tuh ada 6. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, static upscaling, metodologi, hasil dan diskusi, dan kesimpulan. Baik, yang pertama itu di poin abstrak di sini, tujuan dari penelitian ini untuk mengurangi jumlah grid block pada simulator reservoir dengan menggunakan metode simple averaging pada porositas dan permeabilitas. Nah, analisis sensitivitas ini dilakukan untuk mencari kondisi optimum dan 2 teknik rata-rata, yang dimana teknik tersebut itu adalah teknik rata-rata aritmatika dan teknik rata-rata geometrik. Nah, untuk kedua teknik itu, permeabilitasnya itu menunjukkan pengaruh yang lebih besar daripada si porositasnya ini. Analisisnya ini juga menunjukkan bahwa permeabilitas rata-rata geometrik dan porositas rata-rata aritmatik itu memberikan kesalahan yang lebih kecil. Nah, di penelitian ini, model batu pasir yang kita optimalkan adalah 15 dikali 40 dikali 18. Itu mungkin namanya di sini. Dan dengan pengurangan 75% dari model aslinya, dengan kesalahan 3,48%. Untuk model karbonat ini berhasil mencapai reduksi hingga 50% dengan nilai error 3,89%. Simulasi menggunakan
Untuk simulasi yang menggunakan live oil juga menghasilkan jumlah grid block yang sama untuk sandstone atau batu pasir, tetapi menghasilkan error yang lebih besar, yaitu 5,1%. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ralul Mulyadani dengan NIM 1901021. Sorry Chan, ini pendahuluan dilanjutkan sama Ila. Pak, mohon maaf, kamera saya nggak bisa, Pak. Silakan dibaca lah. Jadi, pendahuluan. Upscaling yang akurat terdiri dari grading dan averaging. Grading bermaksud untuk menangkap fitur geologi global dari modal geologi, dan rata-rata berfokus pada melestarikan detail geologi lokal dalam blok grid kasar. Bahkan kehadiran komputer yang semakin cepat, upscaling masih diperlukan untuk memungkinkan simulasi lapangan selesai dalam waktu yang tepat. Menurut Telapi et al., model kasar dapat digunakan untuk mempelajari berbagai aspek kinerja reservoir tanpa mengorbankan hasil, asalkan satu model halus aktual digunakan sebagai dasar perbandingan. Lanjut. Studi ini memperlakukan heterogenitas sebagai variasi permeabilitas dan porositas, dan oleh karena itu, rata-rata sifat ini akan mempengaruhi karakteristik model asli. Tantangannya adalah meminimalkan efeknya. Dalam studi ini, variasi permeabilitas dan porositas dipelajari karena heterogenitas reservoir terutama disebabkan oleh kedua sifat tersebut. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mempelajari seberapa besar pengaruh kedua sifat tersebut terhadap hasil parameter. Lanjut. Di sini ada static upscaling. Dua metode utama peningkatan yang digunakan. Penskalaan dinamis melibatkan penggunaan fungsi semu yang biasanya permeabilitas rata-rata dan metode statis yang rata-rata, permeabilitas absolut dan sifat batuan lainnya. Karena fungsi semu hanya berlaku untuk kondisi aliran reservoir yang digunakan dalam deviasi, setiap perubahan pada kondisi aliran reservoir dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan. Selanjutnya, sifat-sifat seperti permeabilitas absolut dan porositas juga dirata-ratakan ketika fungsi semu digunakan. Akibatnya, pekerjaan ini hanya mempertimbangkan rata-rata sifat statis. Lalu, averaging merupakan salah satu komponen kunci dari upscaling. Ketika sifat-sifat batuan seragam dan variasinya kecil pada jarak tertentu, distribusi sifat-sifat ini dipangkas habis. Lanjut. Metode rata-rata berkisar dari rata-rata sederhana, aritmatika, dan cara geometris, hingga metode simulasi numerik pemecahan tekanan. Dua rata-rata sederhana, aritmatika dan geometris diamati untuk mempelajari efektivitas dan ketahanannya dalam upscaling. Lanjut. Metodologi. Analisis sensitivitas dilakukan dalam dua tahap. Pertama, rata-rata aritmatika diterapkan untuk mendapatkan nilai rata-rata untuk dan K berdasarkan beberapa model yang mungkin. Ketika dirata-ratakan, K diberi satu nilai di seluruh dan sebaliknya. Ini diulang dengan menggunakan teknik rata-rata geometrik. Hasil simulasi berdasarkan masukan ini dianalisis dan dibandingkan dengan kasus dasar, kemudian model terbaik dari kedua teknik tersebut diidentifikasi bersama dengan persen error yang terjadi untuk perbandingan sehingga dapat ditentukan teknik rata-rata yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ralul Mulyadani. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan diskusi. Sebelumnya nama saya Muhammad Ralul Mulyadani dengan NIM
190121. Di sini ada Sandstone model lead oil system. Pada gambar 1 dan 2 menunjukkan hasil laju minyak lapangan untuk model yang berbeda sebagai hasil dari rata-rata aritmatika di mana nilai porositas dirata-ratakan K konstan untuk yang pertama dan nilai permeabilitas rata-rata konstan porositas untuk yang terakhir. Di gambar ketiga dan keempat menunjukkan lapangan minyak yang dinilai hasilnya menggunakan teknik rata-rata geometrik di mana nilai porositas di rata-rata K konstan untuk yang pertama dan nilai permeabilitas rata-rata konstan porositas yang untuk yang terakhir, dan umumnya untuk kasus konstan hasil disimulasi berdasarkan model dengan block reef yang lebih kecil menyimpang secara signifikan dari kasus dasar. Ada pada gambar kedua dan keempat ya, dan dengan yang disebutkan teman saya tadi yang 60 kali 40 kali 18 itu buat nama grafiknya ya. Jadi menunjukkan kesalahan terbesar dari 37% disebabkan oleh variabilitas permeabilitas yang signifikan dalam dimensi Y. Sedangkan untuk kasus konstan umumnya hasilnya tidak terlalu menyimpang karena pada gambar 1 dan 3 dengan error berkisar antara 4% hingga 20%, faktanya kebanyakan dari mereka menunjukkan hasil yang mendekati kasus dasar, kecuali untuk pada grafik 30 kali 20 kali 9, hal ini menunjukkan bahwa permeabilitas relatif lebih berpengaruh daripada porositas. Rata-rata geometris lebih cocok untuk permeabilitas, sedangkan rata-rata aritmatika lebih cocok untuk mendapatkan nilai porositas rata-rata yang tidak jauh berbeda pada jarak tertentu. Hal ini ditunjukkan dengan error yang dihasilkan semakin kecil. Lanjut, ada ke karbonat model dead oil system. Di sini ada reservoir karbonat juga dipelajari karena litologinya yang berbeda dengan batu pasir. Untuk model karbonat, nilai K memiliki pengaruh lebih besar dari porositas pada semua parameter yang dipelajari, yaitu laju minyak lapangan, pemotongan air lapangan, dan tekanan rata-rata lapangan. Rata-rata geometrik lebih cocok untuk rata-rata K, sedangkan aritmatika lebih efisien untuk rata-rata porositas. Hasil kasusnya seperti yang penjelasan pada di atas itu ada pada gambar 12 dan 14. Jadi di sini ada gambar 12 dan 14. Mungkin teman-teman bisa lihat. Lanjut ke live oil system. Dari keempat parameter yang dipelajari, rasio fed gas oil memberikan kesalahan terkecil dan tekanan rata-rata lapangan memberikan kesalahan yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena adanya gas terlarut dari dalam minyak hidup ketika tekanan berada di bawah titik gelembung. Hal ini menyebabkan penipisan tekanan non-linear yang juga mempengaruhi hasil laju minyak lapangan serta peroleh minyak. Lanjut, model yang paling optimal diperoleh pada grafik 15 kali 40 kali 18 kecuali kesalahan lebih tinggi 5,1% dibandingkan dengan 3,48% pada sistem oil mati. Hasil seperti yang ditunjukkan pada grafik 15 sampai 18. Jadi di sini ada grafik 15 dan di sini ada grafik 18. Mungkin bisa langsung ke kesimpulan, bisa dilanjut oleh teman saya Adi Chandra, silakan. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang kita peroleh itu yang pertama, teknik rata-rata yang berbeda untuk permeabilitas dan porositas ini ditemukan menghasilkan model kelas atas yang lebih baik daripada menggunakan metode yang sama. Lalu yang kedua itu untuk reservoir yang diteliti, permeabilitas ini memiliki pengaruh yang lebih besar daripada porositas pada hasil simulasi. Yang ketiga yaitu untuk model batu pasir dan karbonat, rata-rata geometris ini lebih cocok untuk rata-rata permeabilitas, sedangkan porositas lebih baik di rata-rata menggunakan aritmatika. Yang keempat, model batu pasir yang dioptimalkan adalah 15 kali 40 kali 18 untuk pengurangan 75% dari model aslinya dengan kesalahan hanya 3,48%. Untuk model karbonat, pengurangan 50% dicapai dari 60 kali 12 kali 16 menjadi 30 kali 12 kali 16 dengan kesalahan 3,89%. Lalu yang terakhir itu kehadiran live oil dalam model batu pasir ini masih memberikan model optimal yang sama. Namun errornya lebih besar, yaitu 5,1% dibandingkan dengan 3,48% pada sistem oil mati.
atau dead oil. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mungkin dari teman-teman kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya atau apakah ada Izin yang... bertanya. Oh iya, mungkin bisa disebutkan namanya dan... Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Keiko Davian Tommy dengan NIM 1901-038 dari kelompok 3. Ingin bertanya, tadi di slide 13 pada hasil dan diskusi rata-rata geometrik, kan dikatakan tuh rata-rata geometrik lebih cocok untuk rata-rata K, sedangkan aritmatika lebih efisien untuk rata-rata porositas. Bisa dijelasin nggak secara detail maksudnya itu seperti apa? Terima kasih. Oh, baik. Ini ditampung dulu apa langsung dijawab, Pak ya? Langsung jawab aja. Langsung jawab, silakan. Bentar ya. Mungkin bisa saya menjawab, Pak. Dari pertanyaan Mbak Keiko tadi terkait masalah ini ya, nilai K memiliki pengaruh yang lebih dari porositas pada semua parameter yang dipelajari. Ya, jadi pada umumnya itu sebentar, sorry. Oh, mungkin. Jadi seperti yang dijelaskan pada paper kami, seperti disebut melalui analisis sensitivitas pengaruh sifat batuannya pada gambar yaitu laju minyak lapangan pemotongan air, lapangan dan tekanan rata-rata lapangan dipelajari. Analisis sensitif dilakukan dalam 2 tahap. Jadi pertama itu rata-rata aritmatika diterapkan untuk mendapatkan nilai rata-rata untuk K. Berdasarkan beberapa model yang mungkin ketika di mana rata-rata K diberikan satu nilai di seluruh dan di sebaliknya ini diulang dengan menggunakan teknik rata-rata geometrik. Jadi hasil simulasi berdasarkan masukan ini dianalisis dan dibandingkan dengan kasus dasar. Kemudian model terbaik dari kedua teknik tersebut diidentifikasi bersama dengan persen error yang terjadi untuk perbandingan sehingga dapat ditentukan nih teknik rata-rata yang lebih baik, dan selain itu teknik rata-rata yang paling cocok untuk sifat batuan perlu dipelajari secara mendalam. Jadi oleh karena itu model dengan jumlah blok kisi yang paling sedikit dengan teknik rata-rata yang paling cocok itu diterapkan pada setiap porositas batuan dan dengan kesalahan paling sedikit menghasilkan prosedur simulasi dilakukan pada model batu pasir dari karbonat dan sistem minyak mati dan model batu pasir dengan sistem minyak gitu sih Keiko. Penjelasan dari paper. Mungkin Baik, terima kasih Rual atas jawabannya. Oke, saya mau tanya sekarang ya. Sebenarnya paper ini tentang apa sih? Tadi Anda bilang di sini upscaling. Upscaling di sini apa maksudnya? Banyak sekali kata itu disebut berkali-kali di paper ini. Upscaling itu apa? Peningkatan, Pak. Apanya yang ditingkatkan? Peningkatan maksudnya peningkatan apa gitu? Saya mau tanya dulu, upscaling itu apa? Peningkatan permeabilitas dan porositas, Pak. Bagaimana caranya meningkatkan permeabilitas? Jangan sembarangan jawab gitu. Maksudnya yang di peningkatan permeabilitas itu kayak apanya sih yang ditingkatkan? Permeabilitas batuan atau apanya yang ditingkatkan itu? Maksudnya saya mau tanya dulu, upscaling itu apa? Jangan sembarang jawab ya. Soalnya saya menangkap ini cuman copy paste saja gitu. Kayak tadi ngomongnya
sana kemari, ya kelihatan baca gitu. Nah saya mau tanya gitu, isi papernya tentang apa sih sebenarnya upscaling? Apanya yang di upscale di sini? Dan kenapa gitu? Pertanyaan saya bisa dijawab nggak? Bisa mengerti nggak maksud pertanyaan saya? Bisa, Pak. Ya, upscaling apa di sini? Boleh saya jawab, Pak? Mungkin kalau menurut saya upscaling itu peningkatan dari permeabilitas dan porositas permeabilitas untuk sifat batuan, untuk menemukan sifat batuan sih, Pak, menurut saya, Pak. Gimana itu maksudnya? Anda ngerti nggak upscale itu artinya apa? Upscale. Bukan menurut Anda ya, ini kan pekerjaan orang lain, bukan pekerjaan Anda. Jadi sebenarnya saya tanya isi papernya itu tentang apa itu? Apanya yang di upscale di sini? Apa yang di upscale? Oke, saya buat lebih mudah lagi pertanyaannya. Sebenarnya di paper ini apa yang ingin dicari oleh penulis gitu? Apa yang dilakukan pada paper ini gitu? Penelitiannya seperti apa? Tadi Anda sebut ada grid block. Maksudnya grid itu apa gitu? Kenapa dilakukan grid di sini? Bisa jawab? Masih berusaha cari sih, Pak. Masih butuh paper. Tidak tahu atau tidak tahu, jangan ini. Maksudnya nggak usah nyari-nyari jawaban. Kalau nggak tahu, cukup bilang nggak tahu karena waktunya terbatas. Sebenarnya di paper ini studinya tentang apa sih? Ayo, tentang apa? Oke, gimana? Bisa jawab atau tidak? Dapat, Pak. Tidak bisa, Pak. Oke. Tidak Ya, bisa. jadi saya simpulkan ya. Jadi silahkan ditutup dulu presentasinya. Silakan ditutup. Dan silakan ditutup, Sen. Silakan ditutup salah satu orang. Mungkin saya aja, Pak. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 4. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan. Oke ya, itu dari kelompok 4 tadi ya saya simpulkan ini salah satu contoh kelompok yang tidak menguasai materinya. Jadi upscaling itu apa? Upscaling itu sebenarnya yang skala dari parameternya itu ditingkatkan. Biasanya dari skala lab ke skala laboratorium, dari skala pori ke skala lab itu artinya pori-pori botanis sangat kecil sampai ke skala reservoir. Biasanya seperti itu. Nah, dalam paper ini kalau sudah ada kata upscaling itu biasanya berkaitan dengan pemodelan. Nah, itu sebenarnya yang pengen Anda tidak perlu mengerti pemodelan itu seperti metode pemodelannya seperti apa. Yang penting Anda ngerti di paper ini apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan di situ, dan datanya seperti apa. Nah, saya lihat di kelompok ini yang nggak ada apa-apanya sebenarnya, ya. Nah, saya juga kasih tahu juga kalau Anda merasa paper itu mungkin terlalu sulit untuk Anda pahami, ya tidak usah dipilih gitu. Jadi pilih sekiranya yang Anda bisa lihat, oh ini kita baca bisa kita pahami gitu. Anda tidak perlu harus tahu semuanya di paper itu. Paling tidak tahu apa yang dilakukan di paper ini, apa gap masalahnya, studi terdahulunya apa, nah apa yang mau dijawab sama peneliti ini. Terus metodenya apa, hasilnya seperti apa. Sesimpel itu aja sebenarnya ya. Nah, kalau tadi saya lihat kelompok barusan yang nggak ada isinya, gitu. Saya nggak ngerti tadi ngomong apa. Gitu.
seperti cuman paper diterjemahin terus dibaca. Nah, terus juga jangan seperti kelompok ini juga ya. Ada yang cuma buka dan tutup ya, itu nggak ada nilainya tuh kayak gitu. Kalau kayak gitu suruh aja saya panggil orang yang nggak saya kenal, silahkan buka dan tutup presentasi, tinggal bacain doang kan. Nah, jadi yang saya minta di sini ya paling tidak materi paper ini kan tadi sudah susah ya. Kalau untuk kelompok 4 silahkan dibagi ya. Saya belajar tentang metode ini, Anda belajar tentang ini, jadi bisa dibagi 3 gitu. Jangan kan ada 3 orang ya, 3 orang kan bisa bagi-bagi belajarnya biar nanti ketika ada pertanyaan tentang itu bisa menjawab ya. Tidak seperti ini. Oke, kelompok terakhir silakan bersiap-siap. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk nanti minggu depan atau kelompok selanjutnya, silahkan dipelajari dengan baik-baik ya. Karena yang paling besar porsinya di sini adalah penguasaan materinya. Nah, Anda tidak perlu tahu metodenya detail tentang paper itu, tapi paling tidak tahu paper itu tentang apa yang dikerjakan oleh penulisnya, dan apa hasilnya. Nah, itu yang penting Anda menjelaskan itu. Oke, kelompok selanjutnya sudah siap? Sudah, Pak. Oke, silakan dimulai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan paper kami dengan judul Wawasan Baru tentang Penentuan Porositas Menggunakan Teknik Kecerdasan Buatan untuk Reservoir Karbonat. Dari kelompok kami juga terdiri dari saya sendiri, Anastasia Maulidia, dengan NIM 1901008, Amelia Nur Cahyani 1901026, dan Gadis Rosalia 1901045. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang porositas. Jadi porositas reservoir minyak bumi itu dianggap sebagai salah satu parameter terpenting dalam estimasi cadangan karena digunakan untuk menentukan cadangan minyak atau gas bumi, serta digunakan untuk deskripsi reservoir dan sebagai masukan untuk model simulasi reservoir. Nah, porositas ini sendiri adalah besaran yang tidak memiliki satuan, serta didefinisikan sebagai perbandingan volume pori-pori atau VP ke volume bulk atau FB. Sehingga Wild dan kawan-kawan menyajikan persamaan untuk memperkirakan porositas formasi untuk formasi bersih yang diberikan oleh persamaan sebagai berikut yang telah ditampilkan di PowerPoint kami. Terus dilanjutkan dengan Gaymard dan Poupon mengusulkan metode untuk memperkirakan porositas dari log densitas menggunakan persamaan sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah penentuan porositas batuan karbonat menurut para ahli. Jadi yang pertama adalah oleh Timur yang mempelajari penentuan porositas NMR atau yang berarti Nuclear Magnetic Resonance, yang merupakan salah satu metode kuat penentuan porositas. Nah, penggunaan alat ini adalah adalah dengan menembakkan medan magnet untuk mengatur spin proton pada atom di dalam formasi yang akan diidentifikasi. Nah, setiap proton mempunyai momentum magnetik sehingga arahnya dapat diatur oleh medan magnet. NMR ini pada batuan karbonat serta mengembangkan korelasi empiris untuk porositas dengan menggunakan metode analisis RMA atau Result Major Axis. Hanya berdasarkan FFI atau Free Float Index. Nah, dari parameter ini dapat mempengaruhi akurasi penentuan yang dapat diproduksi untuk membedakannya dari porositas efektif dengan menemukan bahwa rasio kandungan batu gamping terhadap dolomit dalam batuan karbonat tidak berpengaruh dalam porositasnya. Porositas yang dapat dihasilkan adalah rasio cairan yang dapat dipindahkan dengan volume massal batuan. Yang kedua, oleh Miller dan kawan-kawan yang memperkirakan porositas untuk pertama kalinya selama logging saat pengeboran atau biasa disebut LWD menggunakan Magnetic Resonance Imaging Logging atau yang disingkat MRIL dengan spin echo.
MRIL ini sendiri merupakan suatu alat diagnostik gambar berteknologi tinggi yang menggunakan medan magnet, frekuensi tertentu dan seperangkat komputer, dan tujuannya adalah untuk menentukan jumlah kandungan air dalam struktur geologi. Yang ketiga, oleh Chang dan kawan-kawan yang menyelidiki metode penentuan porositas dalam batuan karbonat kompleks menggunakan log wireline konvensional dan alat combined magnetic resonance atau yang disingkat dengan CMR. Alat ini membantu untuk menganalisis lapisan-lapisan yang dianggap kurang dan juga dapat memperoleh nilai permeabilitas batuan. Alat CMR ini memberikan resolusi tinggi dalam pengukuran NMR. Di sini mereka mengamati bahwa dalam sistem karbonat bersih, porositas total yang diukur dengan alat CMR hampir sama dengan yang diukur dari log konvensional atau dengan log densitas, log sonik, dan log neutron. Yang keempat adalah Pramer yang menyelidiki penerapan log NMR atau log nuclear magnetic resonance. Nah, alat ini adalah alat log dalam tahap eksplorasi yang dapat menentukan jenis fluida formasi, antara lain clay bond weight, capillary bond water, gas minyak ringan, dan viskositas minyak, serta untuk memperkirakan air terikat lempung bersama dengan total porositas. Untuk itu, ia mengumpulkan sampel tanah liat yang sebenarnya dan mengamati hubungan linear antar kadar air tanah liat dan transversal waktu relaksasi. Yang kelima, oleh Georgi dan kawan-kawan mempelajari porositas terukur NMR pada batu pasir dan batuan karbonat. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengevaluasi akurasi porositas terukur NMR dengan membandingkan hasil dengan porositas inti yang diukur di laboratorium. Perbandingan hasil menunjukkan kesepakatan yang baik dengan kesalahan unit porositas yang hampir 5% diamati antara NMR diukur dan laboratorium porositas terukur. Yang keenam, oleh EHG yang mempelajari beberapa metode porositas pengukuran dari berbagai alat logging wireline seperti MRIL, CMR, dan NMR. Dia menemukan bahwa daerah ini di mana terjadi breakout LS besar dan alat MRIL ini tidak memberikan estimasi atau perkiraan porositas yang akurat. Yang artinya alat MRIL ini belum bisa untuk menjadi metode pengukuran porositas yang kuat. Dan yang terakhir, oleh Daniel, Obina, dan Hasan, reservoir karbonat dan formasi rapat biasanya dicirikan oleh sistem porositas ganda atau rangkap tiga karena adanya fluk atau rekahan, sehingga Daniel, Obina, dan Hasan menerapkan beberapa model porositas untuk mengkarakterisasi porositas reservoir minyak ketat. Salah satu kegunaan yang paling penting dalam memprediksi porositas dalam industri minyak dan gas adalah untuk menentukan saturasi air efektif di reservoir. Nah, dengan ini dapat persamaan sebagai berikut yang ditampilkan pada PowerPoint kami. Next. Di sini membahas tentang teknik kecerdasan buatan atau AI. Teknik ini didasarkan pada pemrosesan paralel yang digunakan untuk aproksima fungsi, pengelompokan, dan pengenalan pola. Teknik JST ini merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah. Teknik JST dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti memetaan pola input yang kompleks ke pola output, memanggil kembali dan menyimpan data pola, dan untuk tujuan optimasi. Model JST didasarkan pada 3 lapisan, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Di antara setiap lapisan ada unit
dasar yang disebut dengan neuron. Model JST dapat digunakan untuk menentukan data log petrofisika atau waktu sonik, porositas neutron, dan densitas bulk. Struktur JST sangat bergantung pada 3 komponen, yaitu fungsi transfer, algoritma pembelajaran, dan kecepatan pembelajaran. Pelatihan dengan teknik AI ini atau Artificial Intelligence dimulai dengan memasukkan data melalui lapisan input yang diproses di lapisan tersembunyi, kemudian sampai ke lapisan output. Pada lapisan output, data dibandingkan dengan data aktual dan kesalahan antara nilai aktual dan prediksi dihitung. Jika kesalahan lebih tinggi dari batas toleransi yang ditetapkan, maka ditransfer kembali ke lapisan tersembunyi untuk meningkatkan akurasi. Biasanya hal ini disebut dengan epoch atau iterasi. Pemilihan jumlah neuron pada lapisan tersembunyi sangat menentukan keakuratan model. Jumlah neuron yang lebih besar menyebabkan overfitting dan jumlah neuron yang lebih sedikit menyebabkan underfitting. Oleh karena itu, diperlukan optimasi yang memilih jumlah neuron yang terbaik. Dapat disimpulkan bahwa ANN atau Artificial Neural Network dapat diubah dengan mengekstraksi bobot dari model JST yang dioptimalkan, dan mereka mengembangkan korelasi baru yang kuat untuk menentukan permeabilitas reservoir. Next. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan teknik Artificial Intelligence untuk membangun model matematis untuk memprediksi porositas reservoir berdasarkan data log seperti waktu, kompresi, porositas neutron, dan bulk density. Ide baru dari bagian ini adalah untuk membangun model matematika menggunakan jaringan saraf tiruan yang memprediksi porositas sebenarnya berdasarkan data log. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya, Amelia Nur Cahyani, dengan NIM 1901026. Selanjutnya adalah persiapan dan analisis data. Yang pertama kita adalah melakukan pemeriksaan kualitas dari data log dan core yang dikumpulkan. Yang kedua, dengan mengimplementasikan koreksi tekanan overburden yang memadai. Dan yang ketiga adalah melakukan depth shift dengan memplot wearline logs dengan data inlay. Berbagai data log sumur tersedia untuk batuan reservoir karbonat yang diteliti dengan sinar gamma, porositas neutron, kaliper, bulk densitas, dan waktu kompresi. Selain itu, porositas inti terukur untuk 400 titik data juga tersedia. Langkah pertama adalah mengevaluasi kepentingan relatif antara porositas inti dan data log yang tersedia. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi R antara parameter-parameter ini yang mewakili hubungan langsung dan linearitas antara porositas inti dan setiap log white line. Dari gambar di samping dapat ditunjukkan bahwa porositas inti adalah fungsi kuat dari bulk density, porositas neutron, dan waktu kompresi di mana R adalah 0,96 yang ada tulisannya di atas ini ya. R adalah 0,19, 0,95, dan 0,96 untuk kerapatan curah atau densitas bulk, porositas neutron, dan waktu kompresi. Porositas inti adalah fungsi lemah dari sinar gamma dan log kaliper. R-nya adalah 0,08 dan 0,4, masing-masing untuk porositas inti dengan sinar gamma dan log kaliber. Selanjutnya, pada gambar di samping ini menunjukkan data masukan untuk teknik AI dan data porositas inti, di mana daftar rentang untuk data log dan data inti. Bulk densitas berkisar 2,25 hingga 2,7 gram per cm kubik. Ini dilihat dari GR min dan GR max-nya ya. Porositas neutron berkisar antara 0,042 hingga 0,23 fraksi. Waktu kompresi bersekitar 49,85 hingga 81,12 ms per feet. Selanjutnya, dari gambar yang ketiga ini menunjukkan porositas yang ditentukan dari data log secara langsung dibandingkan dengan porositas inti aktual yang diukur di laboratorium.
EAPA dari prediksi porositas dari data log adalah 14,7%, dan ini akan menyebabkan estimasi yang salah untuk cadangan dan juga untuk simulasi karena ketidakpastian yang tinggi dalam perhitungan porositas. Selanjutnya, untuk membangun model IE diperlukan beberapa step, yaitu log dan data inti untuk kasus dasar digunakan untuk membangun model AI menggunakan ANN, ANFIS, dan SVM. 70% dari total data yang digunakan untuk pelatihan model AI ini adalah 280 titik data, sedangkan sisanya adalah 120 titik data digunakan untuk pengujian. Data yang masuk ke dalam model AI ini dinormalisasi antara -1 dan 1 dengan menggunakan kemiringan 2 titik pada persamaan di bawah ini. Selanjutnya, dari gambar yang di samping ini menunjukkan bahwa model ANN dapat digunakan untuk memprediksi porositas berdasarkan data log, yaitu waktu kompresi, bulk densitas, dan porositas neutron. Untuk data latih dengan koefisien korelasi R-nya itu adalah sebesar 0,99, yang warna merah ini ya, dan EAPA-nya sebesar 5,3%, itu yang warna yang di atasnya ya, yang EAPA-nya. Lalu nilai R untuk 0,98 pada saat menggunakan ANFIS untuk memprediksi porositas dan menurun menjadi 0,94 saat menggunakan SVM untuk memprediksi porositas berdasarkan data log. Selain itu, EAPA ini meningkat dari 53% menjadi 6,8 dan 13% saat menggunakan ANFIS dan SVM untuk memprediksi porositas. Selanjutnya, untuk gambar ini, gambar yang kelima menunjukkan bahwa prediksi porositas data tidak terlihat, memiliki R sebesar 0,99 dan EAPA-nya sebesar 6,45 saat menggunakan model ANN. Kemudian model ANFIS menghasilkan R 0,98 dan EAPA-nya 6,7% ketika digunakan untuk memprediksi porositas berdasarkan data log. Sedangkan model SVM-nya ini memberikan nilai R sebesar 0,96 dan EAPA-nya sebesar 14,3% ketika digunakan untuk mengestimasi porositas menggunakan data log, yaitu bulk densitas, porositas neutron, dan waktu kompresi. Nah, untuk yang gambar selanjutnya ini menunjukkan bahwa model ANN memiliki R kuadrat untuk data pelatihan 0,98. Data pelatihan ini untuk yang di bawah ini ya, untuk gambar yang di bawah, sebesar 0,98 dibandingkan dengan model ANFIS itu 0,96, dan untuk yang SVM itu 0,98. Hasil yang sama diperoleh pengujian data tak terlihat, di mana model ANN ini dihasilkan 0,97, model ANFIS memberikan 0,97 juga, dan SVM ini memberikan 0,93 R kuadrat untuk memprediksi porositas berdasarkan data log. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gadis Innocenti. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur kecerdasan buatan. Di sini kita dapat melihat ada parameter ANN dan ANFIS. Nah, untuk model ANN sendiri ada 3 parameter, yaitu waktu tempuh gelombang kompresi, porositas neutron, dan bulk density. Neuron pada lapisan tersembunyi atau hidden layer adalah 15, sementara untuk ANFIS sendiri ada 3 parameter yang digunakan, yaitu waktu tempuh gelombang kompresional, porositas neutron, dan bulk density, dengan jari-jari cluster model antara 0,1 dan 0,95. Nah, dalam ANFIS ini, teknik subtractive clustering digunakan untuk memodelkan porositasnya. Lalu, perkembangan model matematika untuk prediksi porositas untuk meningkatkan kualitas model ANN digunakan 1000 titik data porositas inti dan data log seperti bulk density, densitas neutron, dan waktu kompresi.
Nah, dari sini menunjukkan tentang data inti dan data log. Waktu kompresinya bersekitar antara 46,77 hingga 87,31 millisecond per feet. Bulk density-nya berkisar antara 2,19 hingga 2,90 gram per centimeter kubik. Porositas neutron berkisar antara 0,008 hingga 0,28 dan porositas inti berkisar antara 0,017 hingga 0,295. Nah, dengan menggunakan hasil yang sudah diperoleh tadi, persamaan empiris diekstraksi dari bobot dan Muse model ANN yang diperlukan untuk menentukan porositas dalam bentuk normalisasi menggunakan persamaan ini. Sementara nilai porositas yang dinormalisasi menggunakan rumus ini. Oke, selanjutnya ini adalah parameter untuk persamaan yang sebelumnya. Ini parameternya bisa kita lihat. Dan juga ini persamaan yang dikembangkan divalidasi menggunakan 300 titik data baru yang berisi porositas inti dan data log. Gambar di samping yang ini, yang merah, menunjukkan bahwa persamaan empiris yang dikembangkan mampu memprediksi porositas dengan R yang lumayan kecil ya, 0,98 dan errornya 7%. R kuadrat antara porositas yang diperkirakan menggunakan persamaan matematika yang dikembangkan dan porositas inti aktual adalah 0,96. Ini buat yang B. Untuk validasi lebih lanjut dari mode matematika yang dikembangkan, sumur yang memiliki 3 subsetik data yang berisi porositas inti dan data log seperti waktu kompresi, porositas neutron, dan bulk density digunakan. Sumur A memiliki ketebalan reservoir 232 feet yang diwakili oleh 0 kedalaman vertikal sebenarnya untuk bagian atas reservoir dan 232 feet untuk ujung reservoir. Model matematika yang dikembangkan digunakan untuk memperkirakan porositas sumur A. Gambar di atas menunjukkan bahwa R adalah 0,98 dan errornya adalah 7,8% ketika menggunakan persamaan yang dikembangkan untuk memprediksi porositas dan dibandingkan dengan data inti yang sebenarnya. R kuadrat porositas yang diprediksi dengan porositas inti aktual adalah 0,96. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan matematis dapat digunakan untuk memperkirakan porositas reservoir karbonat berdasarkan waktu kompresi, porositas neutron, dan bulk density dengan R yang tinggi 0,98 dan errornya rendah ya, kurang dari 8%. Oke, ada kesimpulannya adalah yang pertama, bulk density, neutron porosity, dan compression time merupakan input utama yang diperlukan untuk memprediksi porositas reservoir menggunakan teknik AI. Yang kedua, untuk data yang diuji, model ANN merupakan model AI terbaik untuk memprediksi porositas reservoir dengan R kuadratnya 0,98 dan errornya kurang dari 8%. Dan yang terakhir, korelasi matematis yang dikembangkan berdasarkan robot dan model ANN menghasilkan hasil estimasi porositas yang sama dengan model ANN. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya mau tanya dulu ya. Oke, untuk kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak usah di iniin, biar aja slideshow, share screen aja nggak apa-apa. Ya. Oke, saya mau tanya dulu, ini masalah apa yang diangkat di paper ini? Dan kenapa menggunakan artificial intelligence? Coba silakan dijawab dulu. Masalah apa yang diangkat pada paper ini? Jadi kalau menurut saya ya Pak, kan zaman sekarang itu AI berkembang pesat ya, dan tujuan AI sendiri itu adalah untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi dengan kita menggunakan AI ini, kita menghitung porositas dan parameter lainnya itu jadi lebih mudah gitu. Dan setelah kita di paper itu, saya interupsi. Ya, itu kan yang saya tanya di papernya gitu. Di paper itu kenapa dia pakai artificial intelligence dalam estimasi porositas? Kan ada masalah berarti di situ. Jadi kan penelitian itu kenapa dilakukan karena ada masalah gitu. Nah,
solution ditawarkan di paper ini adalah mengestimasi porositas menggunakan artificial intelligence. Nah, itu saya mau tanya dulu, masalah apa yang ada di situ? Sehingga dia mengusulkan perhitungan porositas dengan menggunakan AI. Pertanyaan saya nangkep ya? Iya, nangkep. Iya. Nah, itu kan masalahnya kan itu kan. Nah, saya mau tanya dulu, apa masalahnya itu? Kenapa masalah apa yang diangkat sama penulis paper ini? Kemudian kenapa dia mengusulkan AI untuk determination dari porosity? Silakan dijawab. Jadi jawabannya bukan menurut Anda ya, karena kan mempresentasikan pekerjaannya orang kan, ini kan paper. Jadi sebenarnya yang utamakan di sini Anda mengerti nggak isi papernya itu apa? Sebenarnya itu. Mana bisa jawab? Bisa jawab? Kalau di papernya sih nggak ada ya Pak, nggak ada tujuan, nggak ada alasan yang Yakin? spesifik gitu. Yakin tidak ada? Terus kalau nggak ada, kenapa dia pakai AI gitu? Berarti kan ada masalah. Kenapa dia mengusulkan AI? Saya lihat abstraknya sudah kelihatan. Masalahnya apa sih yang diangkat? Kan kalau nggak ada gap research-nya ya berarti nggak mungkin penelitian ini dilakukan. Kan? Penelitian ini dilakukan karena ada masalah. Saya lihat abstraknya udah kelihatan sebenarnya masalahnya dari mana. Saya mau izin menjawab, Pak. Siapa? Amelia Nurcayani, NIM 190102. Ini penelitiannya ini untuk mengevaluasi alat AI-nya ini, Pak. AI-nya itu. Seperti pakai yang ANN, terus SVM sama ANFIS-nya ini untuk memprediksi porositas reservoir ini berdasarkan data wear log. Jadi digunakan alat ini untuk mengevaluasi gitu, memprediksi porositas reservoirnya. Iya. Pertanyaan saya kenapa pakai AI? Sebelumnya emang pakai apa? Saya mau tanya dulu. Kan ada teknik-tekniknya kan. Nah, kenapa di sini dia pakai AI gitu? Masalahnya apa sih sebenarnya di paper ini? Itu yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan saya bisa nangkap nggak? Halo, pertanyaan saya bisa dimengerti? Iya Pak, bisa Pak. Iya, bisa dimengerti. Jadi maksudnya apa yang dimaksud? Maksudnya kenapa sih kok pakai AI gitu? Ada masalah apa sebenarnya dengan porositas ini? Kalau yang saya baca Pak, itu dia mau memvalidasi antara perhitungan yang di lab gitu. Jadi perhitungan yang di lab itu nilainya akurat apa sih gitu dibandingkan sama yang AI. Oke. Kenapa pakai? Ada nggak metode selain menggunakan AI? Ya manual pakai laboratorium. Yakin? Iya, Saya Pak. baca di sini ada ya. Kalau di sini menggunakan metode statistik sebenarnya, tapi metode statistik itu punya ketidakpastian. Nah, itu yang coba diselesaikan dengan AI. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Yang lain kalau ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Oke, silakan nama dan NIM. Saya Senadila dengan NIM 190148. Jadi tadi kan kalian ada jelasin tentang penentuan porositas batuan
yang menggunakan penerapan log NMR. Nah, gimana sih langkah-langkah dari pengukuran NMR ini? Makasih. Langsung dijawab ya ini Pak. Ya, langsung silakan. Jadi langkah-langkah untuk pengukuran NMR ini sendiri yaitu pertama dengan pensejajaran proton, yaitu penseragaman arah spin pada proton dengan menggunakan medan magnet. Selama beberapa detik dan proton-proton tersebut akan terus sejajar kecuali ada gangguan. Alat NMR ini mempunyai 550 Gauss, yaitu 1000 kali dari medan magnet bumi dalam bentuk magnet permanen yang panjang. Langkah yang kedua yaitu spin tipping, yaitu pembelokan arah spin melalui penembakan medan magnet. Terus langkah yang ketiga yaitu pergerakan secara melambat menuju arah pada pensejajaran awal karena medan magnet semakin hilang, yang disebut dengan relaxation time. Gimana dari penanya? Baik, terima kasih. Ya. Oke, silakan ditutup ya. Baik, sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu ya, tiga kelompok yang sudah presentasi di minggu pertama. Ya, ini juga menjadi pembelajaran untuk kelompok yang lainnya yang akan presentasi di minggu selanjutnya. Nah, saya mau evaluasi dulu. Yang pertama, ya saya lihat ini belum ada yang begitu menguasai papernya, gitu ya. Jadi ketika tadi saya tanya, yang pertanyaan saya itu kan sebenarnya untuk ngetes itu isi papernya tentang apa sih? Nah, itu tadi belum ada yang menjelaskan dengan benar gitu ya. Maksudnya tentang apa gitu. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya dari presentasi ini yang saya lihat, masalah apa yang dibahas di paper ini, kemudian apa, jadi pertama gini, studi-studi apa yang terdahulu, jadi topiknya apa, nah penelitian terdahulu tentang apa, itu biasanya di latar belakang, nah kemudian ada masalah apa, nah kemudian apa yang ditawarkan oleh paper ini, itu keterbaruan apa, nah itu yang dibahas, kemudian metodenya seperti apa, nah baru terus dibandingkan hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu sebenarnya yang ingin saya lihat. Jadi tidak perlu mengetahui ya seperti tadi ya, artificial intelligence itu kan topik yang maksudnya belum Anda pernah pelajari ya. Jadi artificial intelligence itu sebenarnya sebuah program komputer yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi sistem kecerdasan dengan meniru sesuatu ya, kita membuat suatu sistem kecerdasan dengan meniru sesuatu. Salah satunya dengan neuron atau jaringan atau disebut dengan artificial neural network, jaringan saraf tiruan. Nah, tapi sebenarnya masih banyak AI yang lain. Gitu. Jadi meniru. Nah, Anda tidak perlu tahu itu, tapi setidaknya ngerti paper ini bahas apa, gitu. Apa yang ingin dihasilkan. Sebenarnya ke situ. Gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting di sini Anda bisa pertama baca paper, mengekstraksi paper. Gitu. Baca paper itu bukan baca dari atas sampai bawah, enggak. Gitu. Yang pertama, kalau Anda baca paper itu, abstraknya dulu, ya, abstrak. Setelah abstrak, lihat kesimpulan, ya. Kalau mau cari paper dulu, misalnya dapat paper, baca dulu abstraknya tentang apa. Begitu Anda ini, kayaknya ini oke, baca kesimpulannya. Nah, abstrak dan kesimpulan oke, baru pendahuluan. Ya. Jadi nggak usah baca semua, karena baca paper saintifik itu tidak seperti itu. Jadi ambil yang Anda ini aja, gitu. Nah, ketika Anda sudah oke, baru Anda masuk ke pendahuluan untuk lihat penelitian terdahulu, masuk ke result, lalu masuk ke metode, baru masuk ke result, sudah gitu. Nanti yang detail-detail baru Anda langsung loncat ke bagian-bagian paper itu ya. Jadi maksudnya kalau Anda pilih paper kayak tadi ya, yang kelompok sebelum ini milih paper tentang pemodelan ya, pemodelan atau simulasi, itu sebenarnya menggunakan finite element itu. Jadi bahwa model bawah permukaan itu didiskretkan menjadi grid block ya. Itu memang yang full matematik sebenarnya. Nah, kalau paper itu terlalu jauh di jangkauan Anda, nggak usah presentasiin itu, gitu ya. Ketika tadi saya tanya saja, tidak mengerti kan. Jadi maksudnya pilih paper yang sekiranya
Anda suka, dan kedua Anda bisa get into, maksudnya akan ngerti ini, nyambung sama apa yang disampaikan oleh penulis papernya, seperti itu. Jangan yang benar-benar Anda nggak tahu, yang penting dapat papernya, ya jangan seperti itu. Jadinya nanti seperti kelompok sebelumnya. Jadi nanti yang terutama yang tadi saya suruh cari paper ulang ya, dicari dulu, baca dulu abstraknya, lihat dulu abstraknya, ini bisa nggak saya pelajari, bisa nggak saya iniin, nyambung nggak sama topik perkuliahan, ya seperti itu, jangan asal pilih. Nah, jadi kira-kira seperti itu evaluasi dari saya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelumnya? Silakan, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya, jadi minggu depan ada 3 kelompok lagi yang akan presentasi. Itu kelompok 2, 7, dan 8. Silakan dipersiapkan dengan baik ya. Jadi dibaca papernya benar-benar, dan presentasinya nggak usah lama-lama, cukup 15 menit. Nah, bagaimana 15 orang itu, 15 orang, 3 orang itu bisa memanfaatkan waktu 15 menit. Nah, nanti setiap pertanyaan yang diberikan itu kalau bisa ganti-gantian jawab ya, jangan satu orang yang dominan. Soalnya ada juga tadi yang terlihat seperti itu, seolah-olah yang mengerjakan dia, yang lainnya cuma numpang nama. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik ya, itu saja. Mungkin dari Anda ada tanggapan atau pertanyaan? Pak, izin bertanya mengenai PPT kami, kan menurut saya masih ada yang kurang tuh untuk penjelasannya. Agar diperjelas itu boleh ditambah atau sudah? Nggak apa-apa. Yang belum presentasi nggak apa-apa, perbaikin lagi PPT-nya, saya lebih bagus. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk minggu ini. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan presentasi. Silakan dipersiapkan dengan baik ya. Saya harap yang presentasi di minggu-minggu selanjutnya jauh lebih baik dari yang kelompok di minggu ini. Oke, itu saja dari saya ya. Saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.